And action. Halo semuanya, selamat datang di Diksi, Dialog Inspirasi. Gerak gue anjing. Belum lama ini ada film yang cukup terkenal, nama filmnya itu Squid Game. Mungkin orang-orang yang penggemar atau main media sosial TikTok sering banget yang denger namanya Squid Game ini. Karena banyak isu yang bener kalau Squid Game ini jiplakan cuy. Padahal menurut gue pribadi ya, setelah gue ngeliat filmnya membandingkan dengan film-film lainnya, secara konsep mirip. Cuma alur cerita, pelajaran, dan beberapa hal itu jauh berbeda. Orang siapa sih yang nggak terinspirasi? Pasti ada orang yang terinspirasi dari sebuah hal, dari satu hal lainnya yang akhirnya menghasilkan hal baru. Ya contohnya ya seperti ini gitu. Cuma lebih enak sih kita kupas gitu satu persatu. Apakah benar kalau Squid Game ini jiplak as the God will? Oke, jadi kita bahas dulu deh masalah Squid Game. Squid Game adalah film yang keluar di Netflix pada tahun 2021, film yang cukup baru. Jadi film di Squid Game ini sendiri dalam waktu 3 hari udah berhasil ngebalikin kondisi di mana sebelumnya Squid Game sebagai film nomor 1 di Netflix. Nah, skornya sendiri itu sekitar 500-an. Kalau Sweet Home sendiri setahu gue tuh sekitar ya kurang lebih 400-an lah. Cuma dalam waktu 3 hari Squid Game tuh langsung booming gitu. Film Squid Game sendiri adalah film yang berasal dari Korea Selatan nih. Film ini juga disutradarai oleh Hwang Dang-hyuk. Nanti tulisan bener sini karena gue juga bukan orang Korea Selatan, jadi kalau ngucapin nama rada-rada susah gitu. Film ini bercerita tentang survival, jadi kurang lebihnya game survival lah. Kalau sekelompok orang ini berhasil nyelesain, dia dapat uang sekitar 45, miliar won kurang lebih. Nah, belum lama ini salah satu orang netizen dari Korea Selatan ini bilang kalau misalkan Squid Game ini ngejiplak As the God Will. Nah, kita tarik dulu. As the God Will itu jadi kayak film yang mirip lah. Kurang lebih film ini adalah film yang diluncurkan pada tahun 2014 yang memiliki konsep permainannya sama, yaitu permainan anak-anak. Nah, netizen dari Korea Selatan ini mengklaim bahwa As the God Will dengan Squid Game memiliki kesamaan pada pengambilan gambar permainan, sekaligus permainan pertama. Itu konsepnya sangat mirip. Jadi kalau dilihat-lihat nih, sebenarnya film As the God Will ini sebenarnya itu adopsi dari manga. Nah, jadi langsung kita bedah aja deh, kira-kira gimana sih scan-nya satu persatu ya. Ini mau gue play, sekalian gue lihat kira-kira bener gak sih sama gitu. Walaupun gue sebelumnya sebelum kesini ya, gue udah nonton filmnya dua-duanya. Bahkan gue nonton Alice in Borderland gitu. Jadi gue pengen lihat, katanya soalnya ya film ini sama-sama. Ada juga sebenarnya game-game film lainnya sih kayak The Hunger Game dan beberapa film lainnya lah. Scene pertama Squid Game, permainan lampu merah, lampu hijau. Langsung, yang pertama dari As the God Will, scene-nya. Betawi gue keluar nanti, scan. Rada fiksi sih, ya kelihatan lah ya. Jadi kalau secara perbedaan ya gue beda dari scene pertama. Jadi kalau kita lihat sekilas dari scene pertama ya sama mirip ya. Kalau misalnya Darumanya nengok ke belakang, pemain nggak boleh gerak. Sama kayak boneka kuning oranye itu, kalau nengok ke pemainnya dia nggak boleh gerak. Kalau Darumanya udah balik badan lagi, pemainnya baru boleh gerak gitu. Maksudnya bisa gerak lah. Kalau lampu merah, lampu hijau, pemainnya harus jalan sampai ujung garis finish. Sedangkan kalau Daruma sendiri, itu challenge-nya dia harus mencet tombol. Dan kalau si pemencet tombol itu adalah pemenangnya, artinya pemenangnya cuma satu. Sedangkan Squid Game, pemenangnya bisa berjumlah sesuai dengan orang yang mampu lewat, kecuali orang itu nggak bisa mampu lewatin finish. Dari sini udah terlihat bahwa ada perbedaan bagaimana dari segi konsep permainan. Walaupun latar belakang dari rule permainannya mirip. Jadi langsung kita lihat aja game kedua dari Squid Game. Ngejilatnya kayak orang kurang lebih kayak gitulah game Squid Game. Sekarang kita lihat adegan game kedua dari As the God Will. Beda cuy game keduanya, beda jauh. Kalau Squid Game nih, gamenya ini kan
ngebentuk dari gulalinya itu. Ini sebenarnya gulalinya juga gulali tradisional. Jadi selain permainan tradisional yang diangkat dari film SD Got Wheel dan Squid Game, ada makanan juga ya. Cuma itu lebih ke Squid Game-nya aja sih. Kalau misalnya yang SD Got Wheel nggak banyak permainan anak-anaknya sih. Nah kalau kita lihat dari game kedua, itu masih konsepnya anak-anak ya. Cuma kalau kita lihat lagi nih, SD Got Wheel ini ada kucing, itu disuruh masukin lonceng ke dalam, dan boneka itu kelihatan banget lah kayak supranatural, fiksi banget. Apa sih sebutannya kalau di film? CGI. Ya CGI-nya itu. Jadi kalau kita lihat gue nggak tahu CGI dari Jepangnya emang modelnya begini, karena film-film Jepang tuh CGI-nya lebih kelihatan lah gitu. Sedangkan kalau film di Squid Game itu lebih realistis, dari konsep pun lebih realistis gitu. Dari konsepnya nggak ada hal yang bener-bener kelihatan supranatural begini banget. Nah, kita lanjut game ketiga dari Squid Game. Simpel aja, tarik tambang. Kita lanjut game ketiga dari SD Got Wheel. Udah. Dari game ketiga nih kalau gue lihat, ya beda juga. Kalau misalnya Squid Game, game tradisional masih game tarik tambang. Yang game yang kita juga tahu sih tarik tambang. Cuma banyak yang angkat nih kalau teknik tarik tambang nih gini. Sebenarnya sudah dari dulu. Cuman mungkin lu aja nggak pernah nyari tahu waktu main apa tarik tambang, asal narik aja. Dan menarik lagi sebenarnya tarik tambang tuh cukup dibilang dia terkenal ya di mana-mana, karena memang termasuk permainan tertua di dunia. Karena permainan ini memang sudah ada sejak Yunani pas diteliti gitu. Nah kalau misalnya SD Got Wheel sendiri, ini permainan anak-anak juga, kagome. Jadi dia disuruh nebak belakangan nih, ada siapa nih, namanya siapa nih, kayak gitu. Ini ngelanjut lagi ke film game keempat dari Squid Game. Main kelereng udah pokoknya. Lanjut ke game di SD Got Wheel. Wah anjing, fiksi banget anjing ini. Gue ada pertanyaan deh sama film ini. Gue ada pertanyaan nih. Ini berangkat tasnya buat apa ya? Ya ini tasnya buat apa ya? Omae da yo. Urusei dah. Udah, game gitu. Ini game keempat ya? Ya. Jadi kurang lebih kayak gitulah gamenya ya. Gue pengen lanjut game kelima aja, pengen ngeliat juga biar cepet gitu kan. Kita bahas game kelima dari Squid Game. Simpel lah ya, lompat dari kaca. Lanjut film SD Got Wheel, game SD Got Wheel yang kelima. Kalau game kelima dari Squid Game itu loncatin kaca, udah bukan lagi game anak-anak. Kalau dari SD Got Wheel, gamenya itu kurang lebih seperti petak umpet lah. Petak umpet, cuma dia punya nama sendiri sih. Kita lanjut ke game ke-6 dari Squid Game. Nah, taruh. Nih game ini nih sebenarnya kalau lu pernah main galah asin, gerobak sodor, asinan, ya itulah pokoknya sebutannya setiap daerah berbeda-beda. Ini mirip banget gamenya. Lu jadi harus ngejaga teman lu biar nggak lewat. Cuma bedanya konsepnya ini bentuknya cumi. Dan bener ada tim bertahan sama penyerangnya. Cuma nggak bisa nih main kasar kayak gini, karena kalau di game galah sodor lagi anjing. Gerobak sodor itu harus kena juga udah kalah gitu, nggak harus ditangkep kalau gerobak sodor kan. Nah ini game ke-6 dari SD Got Wheel. Sebenarnya simpel banget sih. Keberuntungan. Udah gitu doang. Dia makan es krim, dikira game udah selesai, ternyata keberuntungan. Yang dapat beruntung, dia nggak mati. Udah. Itu aja sih. Sebenarnya kalau dari game, kita lihat dari game urutan 1 sampai 6 itu ya bener-bener mirip hanya di awal aja, setelah itu beda. Dan permainan anak-anak yang ada di SD Got Wheel
itu Kagome sama yang pertama gitu, mirip konsepnya lah. Tapi kalau game anak-anaknya, permainan anak-anaknya itu yang tadi tuh Kagome. Nah kalau Squid Game sendiri itu permainan anak-anak nyaris semuanya, hanya satu tuh yang lompat kaca itu bukan permainan anak-anak. Karena setahu gue itu spesial karena ada tamu dari VIP gitu kurang lebihnya. Makanya gamenya sedikit berbeda gitu. Gue pribadi ya nonton dari SD Gotil, gue nggak nemuin maksudnya pelajaran yang benar-benar bermakna. Sedangkan Squid Game itu maknanya dalam banget. Jadi Squid Game tuh pengen gambarin kondisi di mana orang-orang khususnya proletar itu dieksploitasi oleh orang-orang kapitalis, di mana kita digunakan untuk keuntungan mereka, kita sendiri yang berkorban. Jadi benar-benar kondisi yang sekarang untuk hanya mendapatkan sebuah uang. Kita memang dapat uang, tapi keuntungan lebih besar juga kepada orang kapitalisnya. Itu orang-orang VIP-nya. Jadi kalau misalnya dari SD Got Wheels sendiri, itu gue juga rada sulit buat ngambil pelajaran makna dari filmnya. Walaupun di situ ada beberapa hal yang bisa kita ungkit ya. Misalnya kalau kita kupas itu, ya karena keberuntungan itu perlu mungkin ya, itu juga ada di filmnya kita lihat. Selain itu film SD Got Wheels sendiri juga terlihat lebih fiksi dan supranatural, bukan menggambarkan keadaan seperti Squid Game. Jadi kalau dibilang film kedua ini ngejiplak, gue akan bilang mungkin enggak juga sih, karena sutradara dari Squid Game sendiri itu bilang bahwa sebenarnya Squid Game itu udah digarap dari 2008 tulisan dan kelar 2009. Nah sutradara ini, Hwang Dang-hyuk ini bilang juga kalau dia mah bisa aja klaim kalau misalnya nih gue lebih dulu bikin film ini, cuma nggak gue pasarkan aja karena SD Got Wheels itu baru terbit sekitar tahun 2014 dan diadopsi dari manga lagi gitu ya, dan dari value-nya pun beda. Kalau misalnya nih kita samain nih dua film ini nih, kita samain, sebenarnya nih masih banyak film-film lagi yang konsepnya mirip. Contohnya Alice in Battle Royale Alice in Borderland, terus ada lagi The Hunger Game, ada The Belko Experiment, ada The Hunt, Ready or Not, dan masih banyak lagi. Kalau lu masih mau tonton film tentang survival ini memang lagi booming-boomingnya, karena mungkin pasar kita sekarang lebih suka film yang bertema survival dan teka-teki, karena itu buat mikir. Daripada kita berdebat mengenai masalah Squid Game ini jiplak SD Got Wheels nggak? Kalau gue sepakat nggak aja dan berhenti di sini, maksudnya nggak usah dibahas lagi deh. Karena yang tersorot filmnya adalah Squid Game, itu yang menjadi kenyataan ya. Makanya mungkin ya orang yang lebih suka SD Got Wheels atau mungkin orang yang negara dari SD Got Wheels nggak sepakat bahwa Squid Game ini sama ya. Sekarang secara mereka beda negara. Kalau kita bilang game tradisional sama atau enggak? Ya sekarang kita bicara Jawa dengan Kalimantan aja gamenya ada yang sama gitu. Kalau gue mungkin lebih bicara ke sini ya, sadar nggak sih? Kalau misalnya bisa jadi film itu adalah sebagai ajang diplomasi publik atau diplomasi budaya. Kalau misalnya lihat film-film Korea ini kan lagi marak-maraknya ya. Dan terbilang bahwa film Korea ini juga film yang sangat maju ya. Konsep dari Squid Game ini sendiri ya nggak membutuhkan biaya yang sedikit gitu. Karena juga banyak film-film Korea juga yang tentang drama itu banyak disukai oleh kita. Contohnya juga mungkin BTS, boyband dan sebagainya. Tanpa kita sadari diplomasi budaya itu terjadi. Sebenarnya kan diplomasi budaya itu nggak, jangan sampai kita ngerubah identitas diri kita. Itu lagi balik lagi. Tapi kita nggak sadar bahwa sekarang style Korea pun masuk Indonesia, dan apakah kita kehilangan identitas dengan cara style kita sendiri gitu. Style Korea masuk, terus ya kita campur-campur bahasa Korea juga mulai ada. Film itu bisa jadi tempat propaganda budaya gitu. Ketika lu fans sama budaya itu dan lu ngikutin gitu. Gue nggak ngelarang orang buat niruin, enggak sih. Hanya mungkin jangan sampai lu kehilangan jati diri lu. Balik lagi ke tadi nih, gue bukan pengen nyerang. Maksudnya lu nggak boleh fans Korea, lu nggak boleh fans ke Jepang-Jepangan, lu nggak boleh ke Barat-Baratan. Nggak boleh. Poin pentingnya, tadi kan ada namanya konsep diplomasi budaya international branding. Maksud gue nggak pengen kita sebagai orang Indonesia pun kehilangan identitas. Menurut Dr. Zainal Arifin gitu, Indonesia tuh punya sekitar 2.600 permainan. Coba lu inget kembali dari game-game kita. Itu asik banget waktu kecil lu main-mainin. Mungkin lebih baik juga lu ambil pelajaran di film Squid Game itu juga sih. Selain hanya bilang menjiplak film itu ya. Enggak, menurut gue lebih kepada terinspirasi kalau memang dia terinspirasi. Tapi kalau dari sutradara sendiri bilang bahwa dia nggak menjiplak ya bisa jadi. Kenapa enggak? Karena kita nggak ada yang tahu kebenarannya. Paling itu aja dari Diksi hari ini. Kalau lu suka, lu subscribe. Kalau misalnya lu nggak suka, jangan tetap subscribe sih. Pokoknya lu tetap subscribe, mau suka nggak suka tetap subscribe. Gue maksa. Tetap like dan ikutin terus Evermore buat konten Diksi selanjutnya. Gue Mas Yanindi menyatakan selamat jumpa di Diksi selanjutnya.